Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2023 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya kurang lebih 6 saham per videonya ya. Eh, ini ada beberapa video yang saya sudah buat, playlistnya atau istilahnya YouTube itu podcast ya. Ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk linknya. Jadi Anda bisa nonton yang lainnya. Saya sharekan dulu untuk grafiknya. Jadi sebentar, saya sharekan dulu untuk price performance-nya ya. Jadi di sini saya akan bahas 6 saham ya dalam satu video ini ya, yaitu saham Gojek Tokopedia, GoTo, kemudian ASII, Telkom, Excel, ICBP dan ASIS, ACE Hardware ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini em, price performance-nya yang terakhir untuk GoTo ini dia memang masih cukup bagus ya. Kenapa Pak Sunar? Karena dia masih bertahan di atasnya MA20-nya dan juga masih di atasnya MA10-nya. Dan kalau kita lihat range-nya dari satu hari terakhir itu hari eh, Jumat ya, tanggal 19 Mei 2023 itu dia masih low-nya itu masih higher daripada satu bulan terakhir ya. Jadi masih cukup kuat. High-nya kalau kita lihat di sini dia kan testing 120 ya, resisten terdekatnya. Jadi yang sudah punya selama dia masih bertahan di atasnya 113, Anda masih bisa hold ya. Atau maksimum di atas 92-nya. 92 di sini ya. Cara gampangnya seperti itu. Atau Anda bisa menggunakan MA20-nya sebagai acuannya. Jadi kalau dia masih bertahan di atasnya MA20-nya di atas 105 ya berarti kita masih boleh hold ya seperti itu ya untuk GoTo. Dan di sini dia akan menguji resistennya 120. Kalau dia berhasil breakout ke atas 120 maka target berikutnya di 132 dan 220. Jadi 120 ini adalah resisten kuatnya ya dalam satu bulan terakhir, high-nya di 120. Dia masih cukup bagus. Kenapa? Kalau kita lihat di sini dalam satu bulan dan 3 bulan dia masih di range-nya di atasnya 50%-nya dari low dan high-nya. Jadi masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Memang agak lemot ya, nah, tapi kita harus bersabar di sini ya. Ini untuk GoTo, kemudian ASI masih cukup menarik. Jadi setelah update dia malah naik lagi ya, breakout higher high dari sebelumnya ya. Jadi ASI ini memang luar biasa banget. Walaupun kalau kita lihat dari penjualan kendaraan bermotor itu pangsa pasarnya menyusut ya, tapi dia labanya masih cukup bagus. Jadi dia mungkin karena itu dia naik ya. Seperti itu bisa aja ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini saya fokusnya ke price performance-nya dan juga pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat di sini low-nya untuk hari Jumat itu di 6350. Jadi kalau Anda mau buy boleh aja karena dia masih berusaha untuk breakout ke atas 6550 lagi ya untuk minggu ini ya. Nah, kalau dia naik ke atas 6550, target berikutnya dia akan menguji 6775. Yang menariknya kalau dia super bullish 6775 ke atas, dia target price-nya di 7500 atau bahkan bisa all time high naik ke atas 9350 masih memungkinkan ya. Walaupun mungkin ada yang pesimis, oh Pak Sunar, ASI dulu kan ada investasi di GoTo tuh, itu kan masih rugi ya seperti itu ya. Memang ruginya itu unrealized ya, jadi harusnya sih sudah di istilahnya itu price in ya, karena sudah ya istilahnya sudah lewat lah seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja kita nggak selalu terjebak di masa lalu ya. Jangan sampai kita itu stuck di masa lalu. Oh, misalnya, wah ini ASI kesalahan invest di GoTo, ternyata sahamnya turun dalam ya seperti itu. Ya kita fokusnya di saham ASI-nya ya seperti itu ya. Jadi bukan di saham GoTo-nya investasi di dia bukan ya seperti itu ya. Karena bisnisnya bukan hanya investasi di Gojek Tokopedia, Eh, bisnis penjualan kendaraan motor dan lain-lain. Anak perusahaannya banyak ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya Telkom ini masih menarik. Nah, Telkom ini dia akan berusaha untuk rebound. Kalau kita perhatikan MA10, MA20 dan seterusnya di sini itu masih di atasnya harga terakhir. Berarti dia masih cenderung lesu ya. Nah, ini MA5-nya terakhir sudah mulai rebound walaupun reboundnya itu belum kencang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, minggu ini dia akan testing resistennya 4060, high-nya dari hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023. Nah, kalau dia breakout ke atas 4060, Anda bisa tambah lagi atau average up, target price berikutnya adalah 4500, yang mana adalah high-nya selama 6 bulan terakhir ya. Jadi ini memang jangka pendeknya Telkom ini masih cenderung istilahnya lesu juga ya karena dia masih di bawahnya MA20-nya. Kemudian kalau kita lihat range-nya itu masih testing sekitar 3900-an ya satu bulan terakhir. Nah,
Kalau misalnya Anda sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya di 3.930 maksimum ya. Karena kalau dia lower dari 3.930, maka dia akan testing low-nya selama 3 bulan, yaitu di 3.760. Ya, seperti itu. Ini cara bacanya yang mudah untuk pakai worksheet saya ya, istilahnya super sheet ya. Jadi di sini memudahkan kita untuk mengetahui posisinya terhadap low dan high-nya selama 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 52 minggu ya, seperti itu ya. Dan juga all time high-nya atau all time low-nya, posisinya di mana. Nah, yang perlu diperhatikan, ini sudah sering saya sebutkan di video, posisi dari 50% ini ya. Jadi baik Anda itu jangka pendek ataupun jangka menengah atau jangka panjang, semuanya sudah lumayan tercantumkan di sini. Jadi untuk Telkom jangka pendeknya dia sudah rebound, tapi jangka menengah dan panjangnya dia masih cenderung lesu karena ini masih belum lewat dari 50%-nya ya, dari 1 bulan dan 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu strategi yang eh, analisa berdasarkan price performance. Istilahnya itu tape reading. Kita fokus di angka-angkanya dari performa dari harganya seperti itu ya. Dan juga terhadap MA-nya atau rata-rata pergerakan harga sahamnya 5 periode, yang paling pendek dan yang paling panjang adalah MA 200-nya. Ya, ada yang bilang di grup uji saya ini sangat membantu banget ya untuk acuan trading stop, stop loss dan juga menambah posisi. Nah, kalau kita lihat di sini high-nya yang terakhir kan 4.060 ya, hari Jumat ya, one day ya terakhir ya. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 4.060, kita boleh buy, yang belum buy atau yang mau tambah lagi average up silakan ya. Itu strateginya. Ya, kemudian berikutnya untuk Excel ini sudah saya buy, saya masih hold ya, seperti itu ya. Memang terakhir saya tambah lagi untuk Excel ya, saya sudah sharekan di grup kecil saya. Jadi buy-nya saya itu sudah mulai dari awal. Kalau salah saya sudah average up 3 kali ya untuk Excel ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau misalnya Anda mau langsung ikuti sekarang, boleh nggak Mas? Boleh. Pasang trailing stop-nya 1940. Stop loss-nya memang agak jauh. Kalau agak jangka menengah itu stop loss-nya di 1695. Yang mana adalah low-nya selama 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, dan juga 52 minggu. Jadi kalau dia turun di bawah 1695 ya, untuk Excel itu lebih baik Anda jual dulu semuanya. Nah, mungkin ada yang komplain, oh Pak Sunar, harga sekarang 2010. Nah, kalau stop loss-nya di 1695, terlalu jauh itu Pak Sunar. Berapa persen itu? Lebih dari 20% ya kalau kita lihat. Lebih dari 10% lah ya. Ya, terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, Anda bisa pakai MA-nya. Makanya di sini ada MA-nya. Nah, di sini dia sudah mulai rebound, lumayan bagus ya, lumayan kencang juga. Dia sudah naik ke atas MA 50-nya, kemudian naik ke atas MA 30-nya, ke atas MA 20 dan seterusnya ya. Nah, kita juga pakai paket acuan dari MA-nya. MA 5 di 1958. Kalau turun di bawahnya itu mungkin Anda bisa kurangi posisi. Ya, mungkin Anda bilang, terlalu dekat Pak Sunar. Masa harga sekarang 2010 stop loss-nya di 1958. Kalau terlalu dekat Anda bisa pakai MA 10-nya 1920-an, 1917,5 ya tepatnya. Atau pakai acuan di MA 20-nya. Kalau dia turun di banyak MA 20-nya, ya lebih baik kita jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi, kita barusan buyback ya, seperti itu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk pasang di mana kita pasang trailing stop-nya atau acuan dari stop loss-nya, bisa pakai MA atau bisa pakai low-nya di sini, terserah Anda ya, seperti itu ya. Tergantung dari strategi masing-masing. Kalau Anda menggunakan low dan high-nya, ya Anda bisa pakai 50%-nya. Jadi nggak perlu tunggu sampai low-nya ditembus ke bawah barusan kita stop loss, enggak. Ya mungkin ya kalau kita perhatikan tadi tengah-tengah ya di sini ya. Nah, ini masih di atas 50%-nya low-nya dari 1 bulan terakhir, 1695 dan 2030. Jadi selama dia masih di atasnya 50%-nya, range-nya dari low dan high-nya selama 1 bulan terakhir, ya Anda masih bisa hold ya. Seperti itu ya. Atau kalau mau nambah lagi ya boleh aja. Tapi biasakan no average down ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau dia tembus naik ke atas 2030, yang mana high-nya dari satu, 1 bulan terakhir, dan 1 bulan terakhir itu high-nya di testing hari Jumat, tanggal 19 Mei, berarti ini kalau breakout lagi ke atas, dia ada kemungkinan besar akan mencapai target berikutnya di 2390. Akan berjuang ke sana. Jadi dia akan melewati 50% dari range-nya 3 bulan 1695 sampai dengan 2390. Ya, cara baca seperti itu. Kalau dia berhasil melewati 50%-nya, kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi ini garis tengah yang di sini, ini untuk kurang lebih kalau pakai penggaris ini bisa di tengah-tengahnya ya. Kalau dia sudah lewat dari 50%, kita tambah lagi ya. Begitu ya. Jadi ini strategi kalau yang nggak terbiasa baca grafik atau chart ya, seperti itu ya. Ya memang ada plus minusnya sendiri ya. Kalau pakai grafik kan bisa tahu trennya arahnya kemana, kemudian indikator teknikalnya kan seperti momentumnya bisa tergambarkan atau volumenya. Kalau di sini ini fokusnya ke istilahnya tape reading ya, price performance-nya. Jadi ini juga bisa dipakai strateginya
Nah, keuntungannya kalau grafik itu kan kita harus lihat layarnya penuh gede gini ya, supaya memahami trennya keseluruhannya seperti seperti apa gitu ya. Nah, kalau seperti ini worksheet ya, kita hanya perlu layar kurang lebih segini doang bisa bisa terbaca. Dan ini sudah tergambarkan kira-kira trennya seperti apa. Cuma mungkin belum terbiasa ya kalau baca trennya pakai MA5 dan sebagainya. Ya, secara gampangnya kita lihat aja. Kalau MA-nya ini panahnya sudah hijau ke atas ya, dia sudah mulai bagus ya. Nah, kalau sudah mulai turun-turun ya kita harus waspada. Nah, kalau Telkom ini karena dia baru saja mulai rebound ya, jadi MA5-nya sudah naik ke atas ya seperti itu ya. Artinya harganya itu sudah di atasnya MA5-nya seperti itu ya. Jadi kalau panah ke bawah itu berarti harganya yang terakhir itu masih di bawahnya MA10-nya karena panahnya ke bawah. Ya seperti itu. Kita maunya panahnya hijau ke atas dan ini merah. Kenapa kok angkanya merah? Maksudnya panahnya hijau ke atas. Merah itu artinya harganya itu lebih rendah daripada harga penutupan terakhir. Berarti dia bagus karena dia di atasnya harga penutupannya. Nah, kalau misalnya harga penutupannya itu di bawahnya MA-nya, berarti dia itu masih sebelum seberapa kuat trennya seperti itu ya. Nah, ini juga ada ICBP. Nah, kalau kita lihat di sini ICBP, dia akan menguji dari high-nya selama 52 minggu terakhir di 11.125. Ya. Nah, kalau kita lihat minggu lalu dia itu eh, dalam 1 bulan terakhir itu kan 10.000 low-nya. Nah, hari Jumat di 10.925. Nah, hanya di sini dia akan menguji kalau dia breakout ke atas 11.50 ya kita boleh buy yang belum punya ya. Naik ke atas 11.125 tambah lagi average up, target price-nya di mana 12.550. Itu secara gampangnya seperti itu. Ini untuk ICBP ya. Nah, kalau mau pasang trailing stop atau stop loss, kita bisa lihat kalau dia turun lagi di bawah 10.925, low-nya hari Jumat, ya kita kurangi posisi. Atau kalau kita lihat dari eh, ini ya, price performance-nya, ya kalau dia kurang dari 50% range-nya 1 bulan terakhir, ya kan, ya kita mulai kurangi posisi aja. Jadi kalau dia turun di bawahnya tengah-tengahnya antara 10.000 dan 11.125, misalnya turun di bawahnya 50%, kita kurangi posisi. Kalau dia turun di bawah 9275 berarti kita harus jual dulu semuanya. Karena 9275 ini adalah low-nya selama 6 bulan terakhir. Kalau dia breakdown lower low berarti ya trennya sudah mulai dari bullish ke bearish ya seperti itu ya. Jadi ini cara kampanye seperti itu. Dan yang terakhir ESIS ini SR bear saya masih hold, saya malah tambah average up. Ternyata kempes Pak Sundar. Setelah saya tambah lagi average up, ikuti Pak Sundar, kok loyo, banyak orang take profit ya, mungkin wajar aja. Tapi kalau kita bicara mengenai jangka menengahnya, ini masih di atas 50%-nya ya. Jadi saya masih hold ya. Memang ada saya jual sebagian kena trailing stop ya. Karena saya sistemnya average up, tapi kalau turun gagal saya mulai pasang trailing stop, tapi belum jual semuanya. Nah, nah, kalau kita lihat ini kan sudah mulai kempes, turun banyak 50%-nya. Nah, selama 1 bulan terakhir dia masih di atasnya 50% dari range low dan high-nya. Itu kalau mau hold boleh aja seperti itu. Kalau misalnya Pak Sunar, kalau lihat stop loss berikutnya 438 dong. Terlalu jauh tuh. Average saya kan jauh di atasnya. Ya Anda jangan pakai acuan dari low-nya ini kalau terlalu jauh karena dia sebelumnya rebound-nya kencang kan. Ya Anda bisa pakai MA-nya. Makanya di sini digambarkan MA-nya. Ini sebenarnya masih bagus. Ya. Walaupun mungkin ada yang kecewa, Pak Sunar, saya ikuti Pak Sunar, average up ternyata ditutup di 585 ya. Ya ini masih bagus, dia masih di atasnya MA5 loh. Ya. MA5-nya dia 570, harganya penutupannya di 585. Memang low-nya sempat eh, sebelum penutupan sempat 575 kalau salah seperti itu ya. Hampir testing 570. Nah, di sini Anda bisa pasang trailing stop-nya di 570 atau 547,7 berarti Anda pasangnya di 550. Jadi kalau turun di bawah 550, Anda kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Karena berikutnya dia akan testing di MA20-nya di 500-an ya. Seperti itu ya. Jadi ini acuannya gampang banget untuk penentuan trailing stop-nya atau stop loss-nya. Tinggal pakai acuan MA-nya atau acuan dari range-nya. Analoginya dari balon ya. Jadi kalau balon di sini ada balon ya. Kalau balonnya kempes, ini berarti sekitar 10%-an ya. Nggak ada angin sama sekali ya. Mungkin 5% ya. Jadi kalau dia kempes gini ya kita harus hati-hati karena dia ada kemungkinan breakdown dari lower low-nya ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini acuannya. Untuk jangka menengahnya 1 bulan paling enggak ya. Sebenarnya jangka menengah atau pendek itu relatif ya. Ada yang bilang jangka menengah itu 1 minggu karena dia itu asumsinya jangka pendek itu 1-2 hari. Jadi kalau menengah ya 1 minggu. Tapi kalau ada yang bilang jangka panjang itu 5 tahun ya jangka menengahnya sekitar 1 tahun 2 tahun ya seperti itu. Jadi jangka pendek, menengah dan panjang itu relatif tergantung orangnya. Orangnya mau yang nggak sabaran ya mungkin kalau jangka sekitar 1 minggu itu sudah termasuk jangka menengah ya seperti itu. Makanya di sini saya pakai acuannya jangka pendek sampai dengan agak panjang ya. Tapi nggak terlalu sampai lebih dari 1 tahun lah ya.
Ada sih yang di sini untuk all time high-nya dan all time low-nya untuk lebih dari 1 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Ini untuk price performance-nya. Kemudian kita masuk ke grafiknya atau chart-nya ya. Eh, jadi kita bahas yang pertama adalah Gojek Tokopedia. Ini untuk grafiknya. Tadi untuk price performance-nya. eh, Kalau kita lihat di sini untuk Gojek Tokopedia ini dia kan sideways ya. Sideways-nya sekitar area di sini ya. Ini kurang lebih sekitar 110 sama dengan resistennya. Kalau kita lihat ini susah banget Pak Sunar breakout ke atas 120. Ya memang sih. Jadi kalau sudah punya Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 110 ya. Ini dari high sebelumnya yang dia breakout ke atas ya. Jadi kalau dia turun bayar 110 kita jual dulu sebagian. Yang mau buy tunggu buy weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. Di mana MA20-nya di sini di area 105 ya. Ini kalau berdasarkan grafik ya. Jangan bingung ya Pak Sunar, ini benar pakai grafik ini atau garisnya Pak Sunar atau price performance tadi? Ya terserah Anda sih. Eh, Tapi kalau misalnya Anda mau jajan sekarang boleh, banyak bertahap. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 120, kita tambah lagi average up, target price-nya di 128, 141, dan 151. Cuma saya mengingatkan untuk Gojek Tokopedia ini ya resikonya. Karena ARB-nya untuk bulan Juni itu dinaikkan ke 15% dari batasannya 7%. Jadi Anda jangan kaget. Mungkin aja ya, mungkin. Saya nggak menerangkan yang terselek nggak ya. Mungkin dia dinaikkan tinggi nanti menjelang penutupan akhir Mei, kemudian Juni bisa aja dia 1 kali mungkin ya, 1 kali dia di ARB kan sampai 15% mungkin bisa aja. Karena kadang-kadang permainan seperti itu ya. Ada yang buang, terus kemudian dia mau buy lagi di bawah lebih murah ya. Jadi istilahnya dalam tanda petik itu main lah ya. Dia jual dulu nanti buyback di bawah seperti itu ya. Jadi menurunkan harganya. Ya kadang-kadang memang di pasar saham itu seperti itu ya. Eh, Kalau dia nggak bisa menaikkan ya, kadang yang punya dana besar itu dia jual dengan harapan harganya turun dia bisa buyback ya lebih murah. Jadi istilahnya dapat cashback ya. Nah, di sini kalau dia breakout ke atas 120, dia masih kemungkinan breakout ke atas 128, targetnya 141 dan 151. Kita jangan kaku ya, dalam arti, oh Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh 3 kali ya, naik ke atas 128 atau nyentuh ya, terus kemudian dia turun lagi, bahkan dia low-nya juga jauh ya. Eh, jadi kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Jadi jangan kaku, tapi belum tentu berhasil. Jadi jangan kaku terlalu optimis juga. Yang penting realistis, pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau takut tunggu aja di MA20-nya ya sini ya. Kalau dia turun di MA20-nya rebound mantul ke atas kita barusan buy. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 jadi masih cukup menarik ya rebound ya. Jangka menengahnya atau jangka panjangnya ini masih cenderung downtrend ya. Sideways-nya di jalur downtrend-nya. Jadi masih resiko jangan terlalu banyak-banyak kalau di GoTo ya. Seperti itu ya. Secukupnya aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ASI. Masih bagus nggak Pak Sunar ASI? Masih bagus karena dia MA20-nya masih ke atas dan harganya ini sudah breakout ke atas MA20-nya. Jadi Anda kalau mau buy boleh naik lagi ke atasnya 6550 hanya hari Jumat ya. Kita tambah lagi average up. Target price berikutnya kalau mengikuti garis saya 6.800 kemudian 6925 kalau naik lagi tambah lagi average up target berikutnya di 7250. Uptrendnya untuk ASI ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kalau kita lihat ini di sini untuk high-nya ya. Ini kita tarik garisnya dia masih mengarah ke atas ya. Jadi ini 7.000 masih memungkinkan. Kalau kita ambil garis paralelnya di sini ya, swing low-nya ya kurang lebih lah ya. Nggak bisa pas banget ya. Ini kalau kita tarik garis swing low-nya di sini, ini masih menarik ya. Arahnya masih ke atas paralel ya. Jadi kalau di garis tengah-tengahnya regression channel ya ini kurang lebih dia kalau tutup gapnya ini naik ke atasnya ini dari low sebelumnya 6550 itu mau tambah lagi average up boleh aja target berikutnya ya lancar sampai 6.800 minimal ya untuk ICI seperti itu jadi baiknya bertahap aja kalau misalnya oh Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang tunggu di bawah boleh aja tunggu di 6250 atau 6.000 jadi istilahnya itu turun ke bawah kita tunggu rebound barusan kita buy ya seperti itu ya tapi kalau di grup saya jangan bilang saya doakan ke 6.000, saya doakan ke 5.200, jangan ya. Karena jangan sampai kita itu menyinggung perasaan yang lainnya. Karena ada yang sudah beli di bawah, sudah naik, jangan didoakan turun ya. Nah, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan lancar naik ke atas, cukup. Berikutnya Telkom. Telkom ada yang tanya sebelumnya, Pak Sunar, Telkom sudah boleh buy nggak? Terus terang aja, ini area buy weakness saya gambarkan di 4.080. Kalau mau nyicil buy sekarang boleh aja. Karena kalau kita lihat 4.000 ini ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas, itu dia ada kecenderungan masih ada peluang untuk naik ke atas 4.200 selama dia bertahan di atas 4.000. Memang sebelumnya naik terus kemudian turun lagi, tapi nggak lama lagi dia breakout lagi. Jadi selama dia bertahan di atas 4.000 dia masih kuat. Pasang aja stop loss-nya di swing low-nya di sini 3930 dan maksimum di 3880 lah. Atau pakai acuan swing low di sini di 3850 ya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya.
memang di sini jangka pendeknya masih cenderung downtrend. Dari mana Pak Suntar taunya MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20 ya. Jadi jangan terlalu agresif banget ya untuk Telkom. Secukupnya aja, kalau dia naik ke atas 4080, tambah lagi average up, target berikutnya di 4200 sampai 4300. Ya seperti itu ya. Eh, ini asing kok jualan Pak Suntar. Saya terus terang aja nggak lihat asingnya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Walaupun asing borong, tapi kalau harga sahamnya nggak naik ya percuma. Kalau asing jualan harga sahamnya naik ya kenapa tidak ya? Atau kalau asing jualan tapi harga sahamnya nggak turun, ya kita masih boleh buy kan seperti itu kalau mulai rebound. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Excel. Ini masih cukup bagus. Dia breakout naik ke atas ya. Saya tambah lagi untuk Excel. Dan di sini target price-nya 2080. Kita jangan sampai kaku ya. Pak Sunar, ini 2080 sebelumnya susah loh ditembus Maret. Ini dia naik-naik sideways. Karena kemudian dia turun breakdown ke bawah. Dia lumayan dalam ya. Gagal naik, dia turunnya dalam. Tapi di sini kita lain kasusnya. Kalau sebelumnya dia itu di bawahnya MA20-nya. Sekarang dia MA20-nya di bawah dan dia di atasnya MA20-nya. Jadi ini masih cukup menarik ya jangka pendeknya ini reboundnya masih cukup menarik untuk Excel karena mau buy weakness sekarang boleh atau tunggu di MA20-nya nanti ya entah nanti di 1860 atau 1930 kalau dia dikasih ya. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Artinya naik ke atas 2080 target price berikutnya di 2310 kemudian 2530 itu untuk Excel. Jadi peluangnya masih cukup bagus. Nah, apakah nanti bakalan koreksi Pak Sunar? Ya ada peluang juga koreksi karena kenapa? Karena sebelumnya dia kalau sudah breakout dia 1-2 hari dia cenderung konsolidasi kemudian koreksi ya turun lagi bentuk low tapi low di sini itu masih lebih tinggi daripada low sebelumnya di sini. Jadi masih wajar. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kalau Anda lihat share saya di Baidannya Excel ya waktu saya beli ya ternyata nggak lama lagi setelah Pak Sunar beli kok turun berarti keliru dong. Tuh, kemudian hari Jumatnya dia breakout lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang setelah beli kalau dia turun bukan berarti ilmu kita salah, em, bisa saja juga analisa kita salah. Tapi yang penting adalah kita selalu pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kalau habis seperti itu, ini volumenya juga meningkat, masih cukup menarik. Peluangnya untuk breakout ke atas 1080 masih besar. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk ICBP ini masih tes konsolidasi ya. Nah, high-nya di sini adalah 11.125. Jadi kalau dia breakout ke atas 11.125, yang mau buy high sell higher silakan. Atau kalau misalnya Anda takut, wah Pak Sunar ketinggian, Anda mau buy on weakness, Anda tunggu aja di 10.475 atau 10.625. Itu yang terdekat. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Entah itu MA20-nya atau di garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau paling bawah ya tunggu di 9.900 saja. Tapi jangan di bawahnya 9.900 ya. Kalau turun lagi di bawah 9.900 ya terlalu jauh sih. Memang sebelumnya di sini 9425 area buy weakness yang sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Jadi jangan sampai kita itu kalau turun langsung buy enggak. Kita tunggu rebound mantul ke atas kita buy. Tapi kalau gagal ya kita pasang stop loss-nya. Nah, ini breakout ke atasnya 11.125 target price berikutnya kira-kira bisa naik kemana ini Pak Sunar kalau naik lagi ke atasnya 11.125 ya ini sebentar ya ini nggak tahu koneksi internetnya lesu ya. Jadi sebentar. Ini kalau naik lagi 11.625 itu target berikutnya ya. Ini sudah saya gambarkan. 11.625 dari mana? Kalau kita mundur jauh ke belakang ya. Ini dari kurang lebih area konsentrasi candlenya di resistennya sekitar tahun 2020. Jadi masa kejayaannya dulu sebelum COVID ya. Tinggi-tingginya sebelum COVID ya. Masuk ke Indonesia dia 11.625. Itu target price berikutnya. Nah, jadi sekarang memang di tengah-tengahnya Anda belinya bertahap aja kalau mau buy ya. Karena uptrend-nya masih cenderung bagus. Tapi saya terus terang untuk ICBP dan INDF saya skip dulu ya. Karena saya fokus sekarang ke perbankan ya. Dan juga Hardware, Excel ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Oke berikutnya Hardware. Ini saya masih punya ya Hardware. Kenapa? Karena kalau kita lihat saya bahkan tambah lagi. Ternyata setelah saya tambah, oh itu koreksi Pak sebentar. Ya kita lihat aja. Ini candlenya walaupun merah. Ya kan? Mungkin ada pendapat, oh Pak Sunar, kalau merah gini nih biasanya ekor panjang ke atas itu pasti kok pasti dia pullback atau koreksi turun, belum tentu ya seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini ekornya panjang di bawah panjang ya. Memang di atas ini dia sedikit, tapi kalau kita lihat sebelumnya ini pernah ekornya panjang ke atas bawah ya turun ya. Kalau sebelumnya pernah juga naik ke atas ya. Yang penting di sini oh yang mana ya? Sepertinya nggak ada contohnya di sini ya. Tapi ada beberapa kasus ekornya panjang ke atas, tapi dia belum tentu balik ke bawah. Yang penting di sini adalah kita pasang stop loss-nya kalau dia gagal bertahan di atasnya 565, ya lebih baik kurangi posisi atau jual dulu ya. Turun di bawah 550 ya jual dulu semuanya karena dia ada kemungkinan testing area 520-nya. Jadi garis-garis yang saya berikan di sini
Untuk acuan stop lossnya, kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trade stopnya atau stop lossnya. Nah, di sini yang menariknya kalau dia breakout lagi higher high ke atas 615, maka target berikutnya kalau kita lihat monthly-nya secara bulanannya ini masih satu candle hijau ya. Jadi dia masih ada peluang ke 800 dan bahkan 950 masih memungkinkan itu untuk S hardware ya. Jadi dia masih proses recovery ya. Memang kalau kita lihat sejak COVID dulu terus kemudian dia eh, pandemi ya, setelah COVID pandemi kemudian mulai recovery. Ini kan sudah masuk endemi ya. Ini rebound, dia masih belum recover ya untuk S hardware ya. Ini masih ada peluang sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya ada perbaikan dari penjualan dan laba bersihnya, laporan keuangannya naik, ini tidak menutup kemungkinan dia bisa balik lagi ke atas 800 masih bisa. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau misalnya tunggu buy weakness di MA20-nya bisa nggak Pak Sunar? Ini MA20-nya jauh ya. MA20-nya ini ditinggal jauh di 497 ya. Mungkin Anda bisa tunggu buy weakness di 520 atau sekalian di bawahnya sekitar 460 atau 476. Tapi mudah-mudahan aja hanya sampai 520 ya kalau mau buy weakness ya. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak. Ya mungkin aja dikasih nanti ya. Ya mudah-mudahan naik lagi. Karena kalau kita bicara mengenai doa di saham itu doa yang baik. Kita doakan naik supaya semuanya profit bersama ya seperti itu. Semuanya profit ya. Kurang lebih sih cukup ya. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Jadi semuanya selalu diberkati. Saya yakin kita semua akan diberkati yang berlimpah sekali ya. Jangan lupa tetap semangat. Sekian, terima kasih.